Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala toha rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wa hadratal jamaah, musallabul khair, yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, bab haramnya durhaka terhadap orang tua dan haramnya memutus silaturahim. Memasuki hadis nomor 340. An Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Isa, bapaknya Isa, namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Mughirah bin Syu'bah ini sahabat yang masuk Islam pada saat terjadinya perang Khandaq. Khandaq itu parit, kali, atau nama lain perang ini adalah perang Ahzab, perang koalisi. Karena saat itu penduduk Madinah, yang tentu bukan hanya muslim saja, yang beragama lain, mau diserang oleh seluruh kabilah yang ada di luar Madinah. Kemudian setelah mendengar info itu, Rasulullah ngutus kalau bahasa kita sekarang intelijen, kalau dalam bunuh mata-mata, untuk menyelidiki kekuatan lawan kira-kira berapa. Setelah informan itu memberikan info pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata yang bersepakat untuk menyerang Madinah, yang saat itu identik dengan muslimnya, ternyata jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah orang Islam. Kemudian setelah mendapat informasi itu, Rasulullah ngadain rapat. Ya, rapatnya di masjid. Dulu belum ada Menteri Pertahanan, belum ada Mabes TNI, belum ada. Ya, serapatnya di masjid. Ketika rapat di masjid ini, Rasulullah meminta pendapat dari semua sahabat yang hadir. Mulai dari sahabat yang paling senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang saat itu belum begitu dikenal karena baru juga masuk Islam. Namanya Salman Al-Farisi, orang Persia. Persia itu kalau sekarang mungkin Iran.
orang baru masuk Islam memberikan masukan usulan begini usulannya, Pak. Ya Rasul, kita kalau perang adu, ini namanya madu gini, ngadu ngarep. Kalau orang Jawa adu arep, ngadu banteng. Depan-depan. Kita nggak mungkin menang secara hitung-hitungan di atas kertas. Mereka pasukan terlatih, jumlahnya berlipat-lipat dari jumlah kita, sementara kita seadanya. Lah terus gimana? Salman Al-Farisi saat itu mengusulkan, bagaimana kalau kita bikin parit, makanya disebut Khandaq itu parit. Parit yang mengelilingi Madinah, yang sehingga kuda terbaik itu nggak bisa loncat nyebrangi kali itu. Panah itu nggak bisa, ya mungkin entah lebarnya berapa meter. Saat itu sahabat-sahabat yang lain menolak, Pak, ini usulan gila, nggak mungkin kita bikin kali parit yang mengelilingi Madinah, nggak mungkin. Tapi wong keputusan tetap di tangan Rasulullah menyetujui. Akhirnya digalilah kali parit mengelilingi kota Madinah. Kalau kayak Jakarta mungkin BKT gitu ya, dibikin untuk melawan banjir. Ada yang di timur, ada yang di barat. Iya, belum ada bulldozer masalahnya, Pak. Entah pakai pacul, apa pakai linggis, apa pakai tangan digerokin begini, ya nggak tahu. Belum ada beko, belum ada bulldozer. Tapi akhirnya disetujui itu usulan Salman Al-Farisi itu. Tapi benar apa yang diusulkan, pengamatan dari Salman Al-Farisi benar, Pak. Ketika pasukan musuh datang untuk mengepung Madinah, nggak bisa masuk ke Madinah. Akhirnya mereka terpaksa berkemah di sekeliling Madinah kurang lebih 27 hari, sampai akhirnya datang badai gurun. Akhirnya semua pasukan yang berniat nyerang orang Islam hancur, luluh lantah tanpa adu fisik. Nah, itu kecerdasan dulu dari seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Dan itu salah satu perang yang dimenangkan umat Islam Madinah dan umat Islam, karena mayoritas saat itu ya udah Muslim, kayak Indonesia gini mayoritas Muslim, walaupun di situ ya ada Yahudi, ada Nasrani. Tanpa adu banteng, tanpa adu fisik, salah satunya ya perang Khandaq itu, atau disebut perang Ahzab. Ahzab itu artinya koalisi, karena umat Islam dan penduduk Madinah diserang oleh pasukan koalisi yang semua dari suku yang ada di Jazirah Arab. Nah, termasuk yang masuk Islam pada saat itu seseorang namanya Mughirah bin Syu'bah. Lah, yang meriwayatkan hadis ini artinya orang yang mendengar Rasulullah menyampaikan hadis ini adalah salah satunya namanya Mughirah bin Syu'bah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala harrama, telah mengharamkan, alaikum, kepada kalian, uquqal ummahati, durhaka terhadap ibu. Ini kalau dimaknai tekstual berarti yang diharamkan cuma durhaka sama ibu, kalau sama bapak enggak ya. Ini memaknai hadis. Itulah pentingnya kadang belajar, ada satu disiplin ilmu namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu salah satu disiplin ilmu untuk memahami teks hukum yang ada dalam Quran maupun hadis. Misalnya kayak begini nih, Allah mengharamkan durhaka terhadap ibu. Berarti kalau dimaknai secara tekstual, yang haram cuman durhaka sama ibu, sama bapak enggak, sama paman, sama mbah, sama kakek enggak. Tapi kalau kita belajar ilmu usul fikih ada namanya mafhum. Mafhum itu pemahaman, Pak. Kalau yang disebutkan ibu, tentu yang masuk di situ bukan hanya ibu, tapi semua orang yang berada di atas kita. Yo, ibu dan saudara-saudaranya, kakaknya, bude kalau orang Jawa ya, bude, bule,
Atau mungkin ya suaminya ibu, bapak, kakaknya bapak, Pak D atau adiknya bapak, terus ke atas kakek dan terus. Sama kayak misalnya ada bunyi ayat begini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan deket-deket zina. Oh, berarti yang dilarang deket-deket. Kalau menjalani itu yang pemahaman yang keliru ya begitu. Makanya perlu ada belajar ilmu usul fikih untuk memahami deket-deket aja nggak boleh, apalagi nah gitu loh sampai ngejalani. Seperti misalnya ayat yang di bab sebelumnya yang sudah kita bahas, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Larangan tekstualnya wala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan hus, atau yang sejenisnya kepada kedua orang tua kita atau salah satunya. Oh, kalau pemahaman yang salah, oh berarti yang enggak boleh cuman ngomong berarti kalau nonjok, nendang, ngampleng, itu pemahaman yang keliru. Makanya kalau memahami secara tekstual itu yo bahaya. Maka kita butuh guru untuk memahami ayat Quran, untuk memahami hadis. Kalau kita hanya otak-atik sendiri, kita baca, kemudian kita baca terjemahnya, kemudian langsung kita praktekkan, yo kayak tadi Pak, bahaya. Oh, zina itu yang nggak boleh cuma deket-deket. Kalau jalani, yang nggak boleh sama orang tua itu cuma berkata hush. Jadi kalau ngampleng, nendang, itu kalau orang yang hanya baca-baca sendiri tanpa ditanyakan ke ahlinya. Kalau Quran ya kita tanya ke ahli tafsirnya. Kalau hadis ya sama tentunya. Makanya saya kadang kalau menyampaikan hadis begini akan saya cari tafsirannya. Makanya yang saya bawa ini kitab Dalilul Falihin, syarah dari Riyadhus Shalihin. Oh, maksudnya ketika Rasulullah menyampaikan ini, yang paling paham itu kan sahabat. Setelah sahabat tabiin terus ke bawah, baru kita. Kita kalau cuma baca tok, ya belum tentu paham. Innallaha harrama, sesungguhnya Allah mengharamkan alaikum kepada kalian uquqal ummahati, durhaka terhadap ibu, karena memang ibu kan levelnya 3 kali di atas bapak ya. Ini kalau maknai salah lagi ya repot Pak. Siapa yang harus dihormati? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu, baru bapak. Berarti ibunya 3, bapaknya 1. Oh, ini maunya laki-laki ya begini maunya. Cuman kalau ngaji sama ibu-ibu nggak berani nih. Kalau memahami kan, oh berarti ibu, bapak, berarti ibunya 3, bapaknya. Nah, kok enak temen. Itu kalau memaknai hadis karpe dewi bahaya. Kemudian yang termasuk diharamkan oleh Rasulullah adalah wa man'an wa hati. Man'an wa hati. Man'an itu dimaknai makna human wajaba alaihi. Allah mengharamkan menahan sesuatu yang wajib kita keluarkan. Allah mengharamkan sesuatu. Allah mengharamkan kita untuk menahan sesuatu yang wajib untuk kita keluarkan. Zakat itu kan wajib untuk kita keluarkan. Kalau kita tahan hukumnya haram. Harta yang kita kelola ini di situ ada wajib yang harus kita keluarkan, yaitu untuk nafkah istri, anak, dan orang-orang yang menjadi tanggungan wajib kita. Kalau kita tahan, haram hukumnya. Itu namanya man'an, yaitu man'uma wajaba alaihi.
menahan sesuatu yang wajib kita keluarkan itu diharamkan oleh Allah. Kalau sesuatu yang kita keluarkan ya wajib kita keluarkan. Kalau zakat fitrah sih insya Allah udah maklum lah ya. Wong kadang ada orang yang sholat enggak, puasa enggak, zakat fitrah rajin. Loh, saya waktu tinggal di Kesemok itu kan sering jadi bagian nyaketi orang zakat fitrah. Itu buku dari tahun 90-an kan masih ada. Itu nama paling atas itu selalu nama itu. Lah nama itu tidak familiar di jamaah begini. Lah ketika saya ngobrol begitu ada yang bilang, itu loh Pak cucunya. Saya tanya namanya, ini kakek kamu? Iya Pak. Ini kalau zakat kok selalu awalan? Ya itu masalahnya Pak. Kenapa emang? Sholat enggak, puasa enggak, tapi kalau panitia masjid musola buka menerima zakat fitrah, pokoknya langsung datang duluan. Oh ya masih bagus lah ya. Di antara rukun Islam 5, kalau syahadat saya yakin udah lah ya. Sholat enggak mungkin, puasa enggak, tapi zakat kan duluan. Lebih bagus. Kalau pakai ilmu timbang enggak, kan lebih bagus. Bagus lah ya daripada enggak. Nah cuman yang zakat mal ini kadang yang kita itu masih rancu, masih bingung kadang. Padahal itu sama-sama wajib. Kalau tidak dikeluarkan, kok kita tahan, itu termasuk kena hukum haram. Termasuk yang kita wajib menafkahi anak, istri, atau orang-orang yang menjadi tanggungan wajib kita, kok kita tahan, termasuk hukumnya haram. Juga Rasulullah mengharamkan wahati. Wahati bukan kok hati ini bukan. Hati itu artinya tolabu ma laisa lahu haqqun. Kita nguber sesuatu yang bukan hak kita. Misalnya kita ini ya secara ekonomi kelihatannya cukup lah ya. Begitu RT nyatetin, Pak, siapa yang berhak untuk dapat apa yang bantuan namanya? BLT. Apa BLT ya? Bansos. Lah kemudian kita sampai datang ke rumah RT-nya ngaku-ngaku saya orang miskin loh Pak. Itu loh buktinya itu di rumah saya ada gas 3 kilo yang tulisannya subsidi untuk orang miskin. Itu bukti saya miskin. Padahal aslinya dia yang mampu. Lah kalau dia kok sampai nguber-nguber yang aslinya bukan haknya untuk dia, nah itu termasuk sesuatu yang haram. Namanya man'an wahati. Kalau man'an itu artinya kita menahan sesuatu yang wajib kita keluarkan. Kalau wahati itu kita ngarep sesuatu yang bukan hak untuk kita terima. Dia orang mampu, orang cukup, giliran panitia masjid, musola bagiin zakat fitrah ikut daftar. Ayo kalau kurban sih mau kaya mau miskin gak ada ketentuan Pak. Kalau zakat fitrah itu kan ada ketentuan. Ada siapa yang berhak menerima zakat, ada yang enggak boleh menerima zakat. Di antaranya orang yang enggak boleh menerima zakat itu orang yang mampu. Kemudian anak cucu keturunan Rasulullah itu tidak boleh, haram hukumnya menerima zakat. Bahkan ketika Sayyidina Husain atau Hasan, wallahu alam, di antara dua itu, ketika para sahabat itu milih-milih anggur atau kurma zakat, lah namanya bocah, maka datang ngambil langsung dimakan. Begitu dimakan ketahuan oleh Rasulullah itu diginiin Pak. Kalau bahasa hadisnya kuh itu artinya keluarkan. Ini haram buat keluarga kita, maksudnya Rasulullah dan anak cucunya. Lah kalau ada orang yang dikenal sebagai katanya dalam tanda kutip cucu Rasulullah, lah kok datang meminta zakat, haram hukumnya. Itu namanya wahati. Wahati itu artinya tolabuma laisalahu, yaitu dia mencari atau nguber sesuatu yang bukan haknya dia. Kadang di kita itu ya tadi banyak yang tiba-tiba ngaku miskin. Kalau di daerah saya itu lurahnya cerdas. Ada di satu kelurahan itu orang, kalau di kampung saya namanya PKH. Sama ya.
itu karena banyaknya orang yang ngajuin bantuan itu, sementara ya dilihat dari secara ini punya sawah, punya ini. Wah, akhirnya lurahnya kesel, Pak. Pokoknya semua keluarga yang menerima bantuan PKH itu tadi rumahnya dipilok. Bukan stempel, pilok, Pak. Gede gitu. Ini rumah miskin pokoknya yang penerima PKH. Begitu dibikin kebijakan begitu, akhirnya banyak yang mundur. Ntar kalau di sini akhirnya jangan, nggak usah, saya nggak usah. Malu ternyata, Pak. Wong dia kalau nganterin anaknya sekolah aja motornya bagus, pakai gelang segini, HP-nya juga HP terbaru. Lah ada pendataan PKH. Daftar. Lurahnya cerdas ya. Pilok gede. Rumah ini penerima PKH atau apa, pokoknya isinya begitu lah. Kadang kan ntar RT-nya yang disalahin ya. Ini RT gimana sih yang dapat cuman ponakannya, saudaranya, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oh gitu ya. Oh banyak RT ya. Sampean RT bukan? Ya kadang kan ya, wah Pak RT gimana sih, nggak adil, saya nggak dapat. Ya sembuh lah. Nah ini kan kita diajarkan oleh Rasulullah, sesuatu yang haram itu kita menahan sesuatu yang harusnya keluar, atau kita mencari mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kemudian termasuk yang haram diharamkan wa'dal banati. Wa'dal banat ini kalau ulama-ulama dulu memahami mengubur anak perempuan. Karena memang budaya jahiliyah saat itu kan ya begitu. Dan dalam catatan sejarah, orang yang pertama kali ngubur anaknya itu namanya Qais bin Asim. Tapi tidak semua suku loh. Ketika saya baca sejarah jahiliyah, itu hanya sebagian suku di bangsa Jazirah Arab yang punya tradisi itu. Karena mereka menganggap anak perempuan itu tidak menghasilkan. Anak perempuan itu hanya jadi beban, bawa sial, nggak bisa ngasilin duit. Beda sama sekarang. Sekarang katanya nyari kerja lebih gampang perempuan daripada laki. Makanya sekarang itu banyak kayak sinetron Dunia Terbalik, yang Ustadz Kemet ya, yang lakinya, yang perempuannya kerja, lakinya ngomong di rumah. Masak yo embuh. Kayak sinetron Dunia Terbalik. Lah, dulu memaknai wa'dal banat itu mengubur anak perempuan. Lah kalau sekarang, tapi kalau sekarang sih kayaknya udah enggak lah ya. Mungkin zaman-zaman saya kecil itu masih ngalami bahwa anak perempuan mah enggak perlulah sekolah tinggi-tinggi. Ya cukup yang penting bisa baca, bisa tulis, wong nanti ujung-ujungnya ke dapur-dapur juga, lah ngapain sekolah. Tapi kalau zaman sekarang kan enggak, Pak ya. Wong nyatanya banyak anak-anak perempuan yang dalam tanda kutip kadang prestasinya malah lebih bagus dari anak laki-laki dan bisa menduduki pos-pos terpenting di satu instansi dan kementerian. Bahkan kemarin saya lihat pengumuman calon gubernur Jawa Timur semuanya perempuan. Ayo, saya lihat di TikTok apa di apa, loh tiga-tiganya perempuan calonnya. Ya berarti kan kalau zaman sekarang insya Allah ini hadis ini udah dijauhi lah oleh umat kita, bahwa Rasulullah melarang mendiskriminasikan anak perempuan. Kalau dulu diskriminasinya ya dibunuh secara fisik. Kemudian ya mungkin tahun-tahun 80-an mungkin Pak Haji zaman kecil masih nemui kali ya, anak perempuan mah nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, yang penting pokoknya bisa ngulek, bisa dapur, bisa masak, ya wis lah ya, tugasnya cuma masak, macak, manak, beres. Ayo. Saya paling tua kan saya. Gitu ya. Paling tua kan saya di sini. Enggak lah. Beda dikit sama inilah. Kan dilirik kan ya. Lah iya. Lah dulu kan ada omongan begitu, ya lah ngapain? Anak perempuan sekolah tinggi enggak perlu. Cuman sekarang ya tadi itu ada perjuangan kesetaraan gender, emansipasi wanita, tapi kadang ya sampai kebablasan. Ya sampai sesuatu yang udah qot'i itu artinya yang udah kesepakatan semua ulama itu hukumnya nggak boleh, karena alasan kesetaraan gender akhirnya dilawan.
Kayak tempo hari ada sholat Idul Fitri atau Idul Adha kalau nggak salah ya, yang khotibnya, imamnya perempuan di Malang apa di Surabaya ya. Tapi kalau jamaahnya semuanya perempuan ya sah-sah saja sih. Kalau semuanya perempuan, tapi kalau di situ campur-campur kan. Lah takutnya kesetaraan gender katanya apa emansipasi wanita. Kalau laki jadi imam kenapa perempuan nggak boleh? Lah kalau perempuan jadi imam, Pak, lah kok makmumnya laki-laki? Umpama di sini nih. Lah imamnya perempuan. Lah yang barisan pertama kan biasanya Pak Ustadz Rohman sama Pak Kiai Tamrin ya. Begitu sujud, ruku, jadi sujud apa enggak? Enggak jadi sujud ya. Lah terus gimana? Lah Pak Haji kan sebelah sini enggak kelihatan ya. Malah gak jadi sujud kan repot. Ya makanya perempuan pokoknya yo ada sesuatu yang memang harus beda antara laki dan perempuan, tapi ada sesuatu yang dari sisi yang sama antara laki dan perempuan. Hak untuk meroleh pendidikan yo sama, hak berbuat beramal soleh beribadah yo sama, tapi memang ada sisi-sisi tertentu yang harus beda antara laki dan perempuan. Wong Islam udah jelas membedakan mulai ayat yang turun, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin, laki-laki, wa unsa dan perempuan. Ngedoain juga kalau laki juga jelas beda ya Pak. Kalau yang meninggal laki kan Allah waghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allah waghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau yang enggak jelas, yang kalau siang Sobirin, kalau malam Sabrina. Aluminium, kalau almarhumah aluminium. Nah kalau Allah firlahu tadi loh, apa dua-duanya Allah firlahuha warhamhuha gitu. Islam itu biar jelas yang laki biar jelas laki, yang perempuan ya biar jelas perempuan. Tapi dari satu sisi tertentu laki dan perempuan sama, artinya sama itu memperoleh haknya, hak pendidikan, hak untuk beribadah sama. Cuman ya tadi kadang banyak aktivis itu yang kebablasan. Dulu ada aktivis siapa perempuan itu yang menyuarakan ya tadi itu sampai kebablasan itu. Kemudian wa karihalakum, dan Allah enggak suka kepada kalian semua qila wa qala. Qila itu dikatakan, wa qala dan mengatakan. Tekstualnya begitu maknanya. Allah enggak suka qila wa qala, dikatakan dan mengatakan. Maksudnya begini, Allah itu enggak demen dengan sesuatu yang bersumber hanya katanya. Islam itu agama logis, dan memang dalam Islam itu, dalam kita menerima ajaran Islam itu ada namanya istilahnya ta'abbudi. Yang kedua ada namanya ta'akuli. Ta'abbudi itu artinya sesuatu yang kita terima memang dari sononya begitu. Zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Memang dari sononya begitu. Kenapa puasa kok diambilnya bulan Ramadan, kenapa enggak diambil bulan Maulid gitu umpama. Nah, memang dari sononya begitu. Itu namanya ta'abbudi. Kenapa orang ibadah haji harus ke Mekah? Wong nunggunya juga lama, sampai berapa tahun sekarang? Hampir 15 tahun ya, apa 20 tahun. Yang warga Jakarta ya. Kalau pengen cepet yang dari Manado, Bali, NTT cepet Pak. Ayo, Ambon ya cepet tuh. Itu namanya ta'abbudi. Ta'abbudi itu sesuatu yang pokoknya kita terima, sami'na wa ata'na. Itu namanya ta'abbudi. Tapi yang kedua ada namanya istilahnya ta'akuli. Ta'akuli itu sesuatu yang diajarkan, perintahkan oleh agama, tapi dilogikakan masuk akal. Seperti perintah puasa. Awalnya ta'abbudi, tapi lama-lama ta'akuli karena dilogikakan masuk akal. Sabda Rasulullah, sumu tasihhu, puasalah maka kamu akan sehat. Ya ternyata sekarang diadopsi dalam dunia medis, ketika sebelum operasi diperintahkan untuk puasa. Tapi kalau operasi itu puasanya berapa jam? Tergantung. Kalau kita puasa kan kalau di konversi jam kan jadi 14 jam.
Mulai dari azan subuh, imsak selesai sampai azan maghrib, kita yang tinggal di Indonesia ini kan kurang lebih 14 jam. Tapi esensinya adalah kita nggak makan, nggak minum dalam durasi waktu tertentu. Itu Rasulullah bilang sumu tasyahu, puasalah kamu akan sehat. Saat itu para sahabat ta'abudi, ya wes saya terima, saya jalani. Tapi kesini diteliti. Lah itu namanya ta'akuli, masuk akal. Lah Islam itu Rasulullah menyampaikan bahwa Allah tidak suka sesuatu yang kita jalani hanya berdasar katanya. Lah kita ini masyarakat yang sudah budaya turun menurun, sebelum datangnya Islam kan udah ada budaya. Dan kadang sampai sekarang masih kita jalani. Orang naik bis supaya nggak kebelet BAB, ngantongin. Oh, itu kalau berarti pengalaman, Pak. Lah itu loh, Pak, kalau dilogikakan, ditanyakan ke dokter, itu hubungannya apa? Tapi kok bisa sepakatnya, berarti kan bukan hanya satu daerah doang kan ya? Mitos. Lah iya, kalau ditanya itu sumbernya dari mana? Lah kalau seandainya misalnya ada dokter yang meneliti, ternyata bahwa batu yang dikantongin itu bisa ganjel lubang itu, umpama lo ini. Lah iya, ada saraf yang keganjel sehingga orang nggak kebelet BAB. Lah kemudian dokter mengadakan penelitian kemudian diuji, ternyata bener. Oh berarti itu ta'akuli namanya, Pak. Ta'akuli itu masuk akal. Orang anyang-anyangan, kok yang diikat jempolnya ya? Kok bukan itunya? Maksudnya apa ya? Orang gondongan pakai blau. Lah ya mungkin seandainya mungkin entah di Australia apa di mana apa di Jepang sono udah meneliti, kok ternyata ini diikat kok ada saraf yang nyambung ke itu. Umpama loh Pak, ini saya juga belum tahu. Umpama kok memang itu ada hubungannya, itu diikat jempol kanan apa jempol kiri biasanya? Belum alami ya. Yang udah pernah alami loh. Prostat ya. Iya. Lah iya. Lah mungkin itu secara medis masuk akal. Apapun yang dulu misalnya kok nggak masuk akal, kemudian setelah diteliti secara medis kok ada hubungannya, lah itu namanya ta'akuli, akhirnya masuk akal, logis lah. Lah Islam itu mengajarkan kita umat Islam ini menjadi umat yang logis, nggak tadi itu loh hanya katanya kalau orang dagang duit yang pertama kali bayar di apa ya? Biar nyamber. Gitu ya. Laris manis Tanjung Priok gitu ya. Tanjung Kimbo bukan Tanjung Priok. Oh gitu. Uangnya habis juga. Allah. Nah itu namanya kila waqala, dan itu tidak disukai. Ya jadi kan secara tidak langsung Rasulullah itu mengajarkan. Garam tuh genteng-genteng itu Lah, yang biar apa maksudnya? Lah kalau garam ditabur dari atas itu saya pernah melihat penjelasan di TV, Pak. Bahwa garam itu tanya bisa memancing apa lah, pokoknya itu masuk akal, Pak. Udah ada yang neliti kalau itu. Yang belum itu yang anyang-anyangan itu. Siapa tahu anak-anak kita ada yang sekolah kedokteran, kemudian dia bikin skripsi, nyeliti anyang-anyangan jempol kaki diikat. Kecil sedikit. Ayo anyang-anyangan, masa nggak tahu anyang-anyangan? Kalau bahasa orang sini apa anyang-anyangan? Gak lancar lah istilahnya. Oh gitu ya. Ya wis gitulah pokoknya. Di umumnya sudah. Kemudian wa kasratas soal. Kebanyakan nanya. Allah nggak suka
dalam hadis ini kasrata soal orang yang banyakan nanya. Soal itu bisa diartikan minta, bisa diartikan nanya. Kalau diartikan minta, meminta itu halal Pak. Tapi kalau jadi kebiasaan, nah itu. Minta. Nah iya jadi minta-minta. Kalau datang ngobrol ngumpul-ngumpul cuman modal PD, lah kamu bawa korek masih mending, modal PD, yakin tawakal sama Allah, begitu datang dapat lah pokoknya. Ya kan yakin tawakal, Batang dulu batang dulu lah. Lah kalau bawa korek masih bawa modal lah. Optimis. Lah ya kan yakin namanya kan, orang bagus itu. Orang kedua pokoknya pesimis. Nah, Orang miskin. kasrotas soal itu kalau diartikan kebanyakan minta. Minta itu halal Pak, tapi kalau jadi kebiasaan itu diremehin orang. Misalnya orang lagi ngumpul, dia baru datang. Ya, ayah. Walaupun dia mungkin orang kaya di situ loh Pak, cuman kalau kebiasaannya batang dulu dong. Ada. Bayarin dulu kopi sebelah sini. Besok-besok nongkrong. Ya. Enggak dianggap. Itu kalau soal dimaknakan minta. Kalau dimaknakan nanya, ya sama Pak. Orang banyak kan nanya, yang ditanya mulu ya gedek. Misal Pak, ada orang nanya, tukang Grab apa-apa nanya ke kita, Pak, kalau jalan Cipucang 2 mana ya? Oh Bapak keluar sana belok kiri, itu Cipucang 2. Lah kalau dia nanya lagi, kira-kira berapa meter ya Pak? Pengen diketok. Dan itu pernah terjadi pada kisah Bani Israel Pak. Bani Israel ketika diperintahkan untuk nyembelih sapi oleh Nabi Musa, kalau seandainya dijalani, yang penting kan sapi. Wong perintahnya nyembelih sapi, cuman karena dia nanya mulu, Musa, jantan apa betina? Betina. Akhirnya yang dicari harus betina. Yang perawan apa yang janda? Loh, Qur'annya itu begitu loh Pak, maksudnya yang udah pernah sapi apa yang ada yang janda? Enggak, maksudnya yang udah pernah ngelahirin apa belum gitu loh. Akhirnya Nabi Musa jawab, belum. Terus dia nanya lagi, yang udah pernah dipakai buat baca apa belum? Belum. Akhirnya kan dia harus nyari sapi yang perempuan, yang belum pernah ngelahirin, yang belum pernah dipakai buat baca. Nah terus warnanya apa mas warnanya? Lah sapi kan warna kalau nggak putih, hitam apa kemerah-merah? Enggak. Jawabnya Nabi Musa ya suka-sukanya Pak. Sofro itu kuning keemasan. Nyari sapi di mana yang warnanya kuning keemasan? Wah, akhirnya mereka nyari muter nyari sapi yang betina, yang masih muda, belum pernah dipakai buat bajak, yang warnanya kuning keemasan. Akhirnya begitu dicari-cari ketemu di pinggiran hutan, ketemu sapi yang kayak begitu punya seorang anak yatim. Lah anak yatim ketika ditanya harganya, ya asal jeplak sama Pak. Dek, ini sapimu dijual nggak? Nggak. Dah saya beli dah. Berapapun kamu mau. Ya udah kalau begitu saya mau emas dengan seberat sapi saya. Lo kadung gengsi Pak, akhirnya ya dijabanin. Lah Bani Israel itu sengsara karena omongannya sendiri, pertanyaannya sendiri. Ini cerita anak santri. Anak santri itu biasanya kan dikasih ijazah sama kiai. Kalau kiai ini amalin Al-Fatihah umpama. Kalau kita enggak asal saya terima ya udah terserah, yang penting baca Fatihah, mau sekali, mau 2 kali, mau pagi, mau sore, bebas. Lah ini santrinya nanya, "Kiai, saya bacanya berapa?" Nah, kiainya jawab 500. Waduh, mulai berat kan? Lah santri bukannya berhenti malah nanya lagi. Terus Kiai, saya bacanya kapan? Jam 1 siang, malam. Akhirnya dapat ijazah kan berat, baca Fatihah 500 kali jam 1 malam. Gara-gara apa? Nanya mulu. Coba kalau dia dikasih, ini amalin Fatihah, siap Kiai, sami'na wa ta'na, beres kan? Wallahu a'lam bishawab. No. Kok kecepatan. Ya wis paling kan semenit 2 menit kan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu